Hai Sobat ALS, Kembali lagi dengan saya Ellen. dan saya Lika. Pada pertemuan kali ini kita mau membahas ALS Talks apa nih Kak Lika? Nah, kita akan membahas mengenai peraturan PPH pasal 21 yang terbaru dari PP 58 dan PMK 168 2023. Nah, ini banyak perbincangan di masyarakat ya Kak ya. Karena semua perhitungan terkait PPH 21 banyak yang bergeser, banyak yang berubah ya Kak ya. Nah, benar. Nah, untungnya nih dari PP ke PMK tuh cepet banget ya Kak turunnya. Padahal biasanya kalau dari PP ke PMK tuh butuh beberapa bulan ya. Benar, kalau berkaca pada PP 66 itu kan masih lama ya Kak ya turun PMK-nya ya. Nah, ini kita patut mengapresiasi DJP online gitu ya Kak ya. Benar lah ya. Oke, kita langsung masuk aja untuk struktur PMK 168 tahun 2023. Nah, di PMK ini ada membahas banyak sekali bab-babnya Sobat ALS. Nah, kita bisa langsung aja masuk ke pembahasan. Nah, sebelum kita masuk ke materi perubahannya, kita mau review sejenak gitu ya Sobat ALS terkait tarif pemotongan PPH pasal 21. Nah, ini sudah sama dengan peraturan-peraturan yang sebelumnya, bahwa di lapisan pertama ini sampai dengan 60 juta penghasilannya Sobat ALS. Dan pada lapisan terakhir ini juga sempat diupdate menjadi di atas 5M terkena tarif 35%. Seperti itu. Nah, ini nih yang terbaru, yaitu tarif pemotongan PPH 21. Nah, ini tuh ada tarif efektif rata-ratanya Kak ya. Tapi ini juga dibagi dua nih, ada bulanan dan juga harian. Nah, untuk yang bulanan ini, tarif efektif rata-ratanya itu dibagi tiga. Ada TER A, TER B, dan juga TER C. Untuk TER A itu, PTKP-nya terdiri dari TK0, TK1, dan K0. Untuk TER B, PTKP-nya terdiri dari TK2, K1, TK3, dan K2. Kemudian untuk yang TER C-nya itu, PTKP-nya terdiri dari K3 saja. Nah, juga ada tarif efektif bulanan. Mohon maaf. Maksud saya adalah ya? Harian. Bulanan sudah Jelaskan, disebutkan ya Kak ya. okay. Okay. Nah, harian ini ada dua juga. Apabila kurang dari 450.000 untuk perhitungan TER-nya, gampang banget nih. Tinggal 0% dikalikan dengan penghasilan bruto hariannya. Berarti tidak terhutang ya Kak ya? Iya, benar. Berarti dibebaskan bisa juga karena 0% Karena ya, 0% ya. Sobat ALS. Untuk selanjutnya yaitu lebih dari 450.000 sampai dengan 2,5 juta rupiah. Nah, itu TER-nya berapa? 0,5% dikalikan dengan penghasilan bruto hariannya. Nah, pasti di sini Sobat ALS pada bertanya nih, kalau lebih dari 2,5 juta bagaimana? Nah, selanjutnya nanti pasti akan kita bahas. Nanti akan kita bahas ya Sobat ALS. Nah, berikut Sobat ALS juga bisa lihat langsung tabel lapisan penghasilan bruto untuk TER A. Nah, jadi Sobat ALS, kalau di peraturan baru ini kita hanya mengikuti penghasilan bruto pada bulan bersangkutan. Jadi misalnya penghasilan brutonya adalah 11 juta. Maka kita tinggal lihat aja, oh dia masuk ke lapisan nomor 12. Nah, dia sebesar 3% untuk TER-nya. Jadi langsung aja 11 juta dikalikan 3%. Tidak perlu susah-susah seperti perhitungan dulu ya Kak Lika ya. Dikurangi ada biaya jabatan dan lain-lain. Benar, kalau ini lebih simpel ya Kak Lika, hanya tarif dikali penghasilan bruto. Brutonya berapa? Tapi mungkin satu hal yang perlu di-highlight di sini Sobat ALS, penghasilan bruto ini semua penghasilan yang diterima pada bulan tersebut. Baik penghasilan teratur, penghasilan tidak teratur, dan juga natural dan kenikmatan termasuk ya Kak Lika ya. Jadi kalau ada THR, bonus itu juga termasuk sebagai penghasilan bruto Sobat ALS. Jadi memang pada suatu bulan dia akan TER-nya mungkin rendah, tapi pada bulan-bulan tertentu, pada bulan April mendapat THR, dia bisa jumping ya tarifnya Kak Lika ya. Tarifnya tuh bisa berubah-ubah. Dan untuk Sobat ALS ketahui bahwasanya yang pertama kita harus mengetahui dulu PTKP-nya kita itu apa dulu. Benar. Setelah itu baru nih kita masuk ke penghasilannya, baru kita bisa menentukan tarifnya berapa persen. Benar, karena sebelum kita menghitung kita harus tahu ya Kak Lika, TER A, B atau C ya Kak ya. Kita masuk kategori mana dulu nih? A kah, B kah, atau C kah? Itu dari mana? Dari PTKP masing-masing wajib pajak.
Oke. Nah, untuk yang Ter B dan Ter C ini Sobat ALS juga bisa lihat. Ini juga ada pada lampiran PMK 168 ya Kak Lika ya, apabila ingin lebih jelasnya. Karena ini kan banyak sekali ya Sobat ALS, jangan dihafal. Lebih baik kita lihat langsung aja. Saya nggak akan hafal ya. Benar, kalau sebanyak ini saya rasanya tidak bisa ngafalin Kak. Udah pakai tabel aja, catatan kecil-kecil. Nah, lalu kita masuk ke resume skema 2B. Jadi skema setelah PMK 168 tahun 2023 ini kita sudah mappingkan Sobat ALS. Untuk yang pertama, pegawai tetap dan pensiunan serta PNS, TNI, Polri, dan ASN negara. Nah, untuk setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir, langsung aja perhitungannya bisa penghasilan bruto dikali TER bulanan. Nah, seperti tadi, kita tetap harus tahu tergolong TER A, B, atau TER C ya Sobat ALS. Nah, untuk masa pajak terakhir, di sini perhitungannya menggunakan tarif pasal 17. Jadi sama persis dengan peraturan lama. Seperti itu Sobat ALS. Nah, untuk yang ketiga nih, anggota Dewan Komisaris, pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur atas honor dan sejenisnya. Nah, ini ditetapkan untuk masa pajak, untuk masing-masing masa pajak. Cara perhitungannya penghasilan bruto dikali TER bulanan. Nah, di sini yang menjadi poin penting, nominalnya tidak kumulatif ya Sobat ALS. Jadi, apabila bulannya berganti bulan, maka dihitung kembali dari nol. Dia tidak kumulatif ya Kak Lika ya. Tuh, lalu untuk yang pegawai tidak tetap nih, tadi sudah sempat disinggung sedikit sama Kak Lika. Pegawai tidak tetap dibagi menjadi dua. Yang tidak dibayar secara bulanan, berarti dia dibayarnya bisa harian, borongan, mingguan juga ya. Dan juga ada yang dibayar bulanan. Oke, kita bahas dulu yang tidak dibayar bulanan nih. Untuk kategori 0 sampai 2,5 juta per harinya, sesuai yang tadi sudah dijelaskan Kak Lika, yaitu 0 sampai 450.000, 0% tarifnya. Sedangkan di atas 450.000 hingga 2,5 juta, ini tarifnya 0,5%. Nah, ini untuk pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya Kak ya. Sering banget tanyain ya, gimana nih kalau lebih dari 2,5 juta gitu ya. Nah, ini sudah turun PMK-nya. Memang di PP kemarin masih belum dibahas Sobat ALS, tapi pada PMK 168 dijelaskan bahwa lebih dari 2,5 juta, cara menghitungnya penghasilan bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Tuh. Lalu untuk pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan, ini bisa menggunakan TER seperti biasa. Seperti TER A, TER B, dan TER C. Seperti itu. Nah, kita masuk ke selanjutnya ya, yaitu bukan pegawai atas honor dan sejenisnya. Ini diterapkan per masa pajak atau pada saat terutang. Perhitungannya bagaimana? Yaitu penghasilan bruto dikali 50% dikalikan dengan tarif pasal 17. Dan ini juga tidak kumulatif, yaitu yang sudah dijelaskan oleh Kak Ellen tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya ada peserta kegiatan atau mungkin atas hadiah atau sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan perusahaan. Benar. Nah, ini juga sama, ini tuh diterapkan per masa pajak atau pada saat terutang. Ini juga sama cara penghitungannya, yaitu dengan penghasilan brutonya dikalikan dengan tarif pasal 17. Kemudian selanjutnya nih, peserta program pensiun atau pegawai. Ini atas penarikan dana pensiun di awal. Dan juga ada mantan pegawai, mungkin atas jasa produksi, tankim, gratifikasi, bonus atau imbalan yang lain. Ini juga diterapkan per masa pajak per bulan gitu ya. Ini juga dari perhitungannya itu dari penghasilan bruto dikalikan dengan tarif pasal 17. Ini juga sama, tidak kumulatif. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada WP orang pribadi luar negeri, yaitu atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Juga sama, diterapkan per masa pajak atau per bulan. Dengan caranya yaitu penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17 dan ini bersifat final. Oke, nah mungkin ada satu hal yang perlu kita poinkan gitu ya Kak Lika ya. Terkait peserta kegiatan, apabila dia juga termasuk pegawai pada perusahaan yang bersangkutan,
berarti dia tidak lagi dihitung terpisah ya Sobat ALS, tetapi imbalan sehubungan dengan peserta kegiatan itu dimasukkan dalam komponen penghasilan bruto ya jadi Kak, satu, jadi nggak terpisah gitu ya. Benar. Nah, kalau kita lihat nih Kak, kan dia ini banyak yang tidak kumulatif seperti bukan pegawai, lalu kemudian ada mantan pensiunan, pegawai, sama anggota dewan komisaris itu kan tidak kumulatif. Berarti memang dengan timbulnya PMK 168 ini akan menimbulkan kurang bayar di sisi SPTOP ya Kak ya. Ini mungkin juga menjadi concernnya perusahaan agar bisa mensosialisasikan ke pegawainya Sobat ALS, karena dengan timbulnya peraturan ini akan besar di belakang. Bisa kita bilang ya. Kita nggak pasti sih, mungkin kurang bayar kah atau lebih bayar juga bisa. Benar. Cuma mungkin bisa mulai disosialisasikan supaya nggak kaget ya Kak ya. Tapi harusnya di peraturan baru ini lebih memudahkan kita sih, karena kan sebelumnya kan ribet banget ya, ada orang biaya jabatan dan lain-lain. Kalau sekarang kan enak tuh, penghasilan brutonya berapa langsung dikalikan ternya saja, tarifnya tinggal masuk berapa, selesai deh. Berarti lebih simpel untuk di masa-masa selain masa pajak terakhir ya Kak ya. Iya. Oke. Dan untuk Sobat ALS ketahui bahwasannya masa pajak terakhir itu bukan hanya Desember saja. Terus selain Desember bisa kapan Kak? Bisa aja di pertengahan tahun, tetapi nah misalnya nih ada karyawan baru nih, misalnya dia bekerja tapi di pertengahan tahun dia resign, katakanlah dia resign di bulan Agustus. Nah Agustus itu menjadi masa pajak terakhir bagi WP tersebut yang resign. Berarti pada Agustus itu dihitungnya tidak pakai TER ya Kak ya? Iya, tapi menggunakan tarif pasal 17. Jadi hati-hati Sobat ALS, jangan hanya menganggap masa pajak terakhir itu Desember saja ya. Oke, kita lanjut masuk ke overview skema perhitungan PPh pasal 21 tubi. Nah, untuk perubahan skema perhitungan nih. Jadi memang dengan adanya PMK yang baru ini itu merubah hampir seluruh skema perhitungan PPh 21 ya Kak ya, untuk pegawai tetap dan juga pegawai tidak tetap. Lalu ini juga memperluas lingkup perhitungan PPh 21 untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun kapan hari kan hanya dari dana pensiun ya Kak ya. Tapi sekarang juga berlaku untuk ruang lingkup BPJS-TK, ASABRI dan juga TASPEN. Kemudian selanjutnya ada pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya itu wajib yang dibayar melalui pemberi kerja dalam penghasilan bruto PPh pasal 21. Oh iya, ini kan lagi gonjang-ganjing ya Kak ya. Ini kan terbaru banget ya. Ternyata zakat itu bisa menjadi pengurang, tapi ada syaratnya. Nah, itu kita bayarnya itu melalui dari pemberi kerja. Dan dari yang kita bayar zakat itu sudah ditentukan oleh DJP. Oh, gitu. Tidak bisa sembarang badan amil zakat ya Kak ya. Benar banget. Jadi semua sudah ditentukan oleh DJP. Gitu, harus Kak. Hanya badan yang mendapat persetujuan dari Kemenq ya Kak ya. Benar banget toh. Oke, jadi untuk zakat ini bisa menjadi pengurang penghasilan bruto bulanan apabila dibayarkan melalui pemberi kerja Sobat ALS. Tapi apabila pegawai itu ingin membayar, itu bisa juga menjadi pengurang, tapi pada SPTOP, pada penghitungan terakhir ya Kak ya. Oke. Nah, lalu juga gabung seluruh penghasilan pegawai tetap dalam satu bulan. Dan juga pemotongan, nah jangan lupa nih, natura dan juga kenikmatan ini masih tergolong sebagai penghasilan bruto Sobat ALS. Jadi jangan lupa untuk dihitung juga. Nah, untuk penyesuaian pengaturan nih, dengan timbulnya PMK 168 dan PP 58 ini juga mempertegas pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan. Nah, contohnya nih seperti organisasi internasional kan memang bukan sebagai pemotong PPh 21 ya Kak ya. Dan juga OP pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan yang tidak terkait dengan usaha atau pekerjaan bebas dari pemberi kerja ini juga tidak usah dipotong. Seperti itu. Nah, kalau tarif dari TER itu sebenarnya sama pemerintah sudah diperhitungkan ya Kak ya, untuk pengurang biaya jabatan, biaya pensiun itu sudah diakomodir ya Kak ya. Oke.
Dan juga ada nih menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh 21 seperti bantuan, sumbangan, dan juga ada hibah. Oke. Nah, daripada kita berlama-lama di sini, gimana kalau kita langsung masuk ke contohnya aja ya. Benar, supaya lebih paham, lebih bisa mempraktekkan ya juga Sobat ya. ALS. Nah, sekarang kita masuk ke penghitungan PPh pasal 21 pegawai tetap atau pensiunan. Jadi definisi dari pegawai tetap dan pensiunan itu seperti apa? Kemudian jenis penghasilannya apa saja sih? Nah, kita langsung aja yuk. Yang pertama yaitu pegawai tetap, yaitu pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Lalu jenis penghasilannya apa saja? Nah, penghasilan ini berupa penghasilan teratur maupun tidak teratur, yaitu ada gaji, tunjangan, overtime, dan penghasilan sejenisnya. Mungkin bisa sebagai natural. Dan juga kenikmatan ya Kak ya. Kemudian juga yang selanjutnya ada bonus, THR, jasa produksi, tantim, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur. Selanjutnya ada imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja. Oh, ini seperti yang tadi, peserta kegiatan ya Kak ya. Itu juga menjadi jenis penghasilan juga ya. Kemudian juga ada JKK, JKM yang dibayar ke BPJSTK oleh pemberi kerja. Selanjutnya iuran jaminan pemeliharaan kesehatan yang dibayar ke BPJS Kesehatan oleh pemberi kerja juga. Lalu yang terakhir ini ada premi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa dibayar oleh pemberi kerja. Ini ikutnya swasta ya Kak? Oh, berarti jadi untuk perusahaan-perusahaan yang mengikutkan pegawainya di asuransi swasta ini juga termasuk sebagai penghasilan ya Kak ya. Kan baru juga ya Kak ya di PMK 168 ini ya. Benar, biasanya sih hanya yang BPJS saja ya Kak ya. Oke, next kita masuk ke pensiunan. Apa itu pensiunan? Nah, ini orang pribadi atau ahli warisnya termasuk janda, duda, anak, dan atau ahli waris lainnya yang menerima atau memperoleh imbalan secara periodik berupa uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu. Jadi kayak dapat kenikmatannya di masa kemudian gitu. Jenis penghasilannya apa? Penghasilannya itu penghasilan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Tapi kayaknya kalau pensiunan tuh biasanya tuh penghasilan itu berupa uang ya Kak ya? Lebih ke uang ya Kak ya, karena sudah pensiun. Oke, lalu kita masuk ke tarif masing-masing nih, tarif perhitungan. Nah, untuk pegawai tetap atau pensiunan ini sebenarnya sama kayak yang tadi ya Sobat ALS, cuma kita review ulang seperti itu. Untuk setiap masa, kecuali masa pajak terakhir, tarif sebelum PMK 168 itu kita menghitung menggunakan tarif pasal 17. Sedangkan setelah keluarnya PMK 168, cara menghitungnya tinggal penghasilan bruto sebulan dikali dengan TER bulanannya. Tapi balik lagi, TER di sini mengikuti status PTKP dari pegawai yang bersangkutan. Nah, untuk masa pajak terakhir, untuk sebelum terbitnya PMK 168, tinggal kita hitung ulang menggunakan tarif pasal 17, lalu PPh 21 yang dibayarkan di masa pajak terakhir, tinggal kita kurangi aja. Total PPh 21 yang terutang dikurangi dengan yang sudah dibayar pada masa-masa sebelumnya. Sedangkan setelah terbitnya PMK 168, untuk masa pajak terakhir nih, kita menghitung menggunakan tarif pasal 17, tapi ada yang berbeda sedikit, yaitu zakat atau sumbangan keagamaan ini bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Gitu. Setelah itu PPh 21 yang dibayarkan masih sama, yaitu tinggal kita kurangkan aja PPh 21 yang terutang dikurangi dengan yang telah dibayar pada masa-masa sebelumnya. Nah, ini juga kita mau review atau kita review sejenak ya Kak ya, untuk penghasilan neto yang disetahunkan dan tidak disetahunkan. Mungkin ini supaya lebih paham, lebih mengerti ya Kak ya.
Untuk penghasilan neto yang masa perolehan penghasilannya kurang dari 12 bulan, dia disetahunkan apabila memenuhi 3 kriteria berikut, yaitu WPOP dalam negeri yang berhenti bekerja karena meninggal atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Lalu kriteria yang kedua, orang asing yang mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan. Ini kan dia sudah dianggap sebagai SPDN ya Kak ya. Dan perhitungan penghasilannya disetahunkan. Lalu yang ketiga juga ada karyawan yang pindah cabang. Ini juga disetahunkan Sobat ALS. Gitu. Nah, siapa aja yang tidak disetahunkan? Nah, ini ada 2, yaitu WPOP dalam negeri yang mulai bekerja pada tahun berjalan. Ini tidak perlu disetahunkan, hanya sesuai dengan masa dia bekerja. Serta WPOP dalam negeri yang pindah kerja ke pemberi kerja yang lain, atau dia juga berhenti bekerja tetapi tidak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya aja ya Sobat ALS, yaitu mengenai yang pertama adalah pegawai tetap dulu nih. Nah, pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya itu sebagai subsidi pajak dalam negeri dimulai setelah awal tahun pajak dan mulai bekerja pada tahun berjalan. Oke, kita langsung saja masuk ke soalnya. Yang pertama yaitu Tuan C ini merupakan warga negara Australia yang mulai menetap di Indonesia dan bekerja di PT X pada tanggal 1 September 2024 dengan masa kontrak selama 3 tahun. Tuan C ini berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berarti TK0 ya Sobat. Nah, Tuan C ini menerima atau memperoleh gaji sebesar 15.500.000 per bulan. Nah, untuk mulai bulan September 2024 ini, Tuan C melakukan pembayaran sumbangan keagamaan yang bersifat wajib sebesar 775.000 per bulan melalui PT X. Jadi, sumbangannya ini dia melalui dari pemberi kerja, bukan dibayar secara pribadi ya Kak. Berarti bisa dikurang ya Kak ya? Iya benar. Nah, apalagi ini juga PT X ini kepada lembaga keagamaan yang disahkan oleh pemerintah. Yang tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwasanya zakat ataupun sumbangan itu bisa sebagai pengurang apabila lembaga tersebut sudah disahkan oleh pemerintah gitu. Nah, bisa Sobat ALS lihat bahwasanya ini ada perhitungan sebelum PMK 168 dan setelah PMK 168. Bisa dilihat bahwasanya untuk sebelum PMK 168 itu lebih ribet ya Kak. Lebih panjang. Yang menggunakan tarif pasal 17. Nah, Sobat ALS kan pastinya bahwasanya udah nggak asing lah ya dengan perhitungan ini. Ini kan udah lama banget yang sering kita gunakan gitu kan ya. Nah, untuk yang di PMK terbaru ini sangat simpel dan gampang banget. Tinggal kita menentukan berapa tarifnya lalu dikalikan penghasilan brutonya saja. Yang seperti awal tadi kita bahas bahwasanya untuk menentukan TER-nya itu kita lihat dulu PTKP-nya. Untuk Tuan C ini tadi kan PTKP-nya kita udah lihat nih TK0. TK0 berarti tergolong ke TER A. Nah, kita lihat bahwasanya ini kita kemudian lihat gajinya yaitu atau penghasilan brutonya sebesar 15.500.000. Nah, 15.500.000 ini masuk ke tarif efektif sebesar 7%. Berarti langsung aja ya Kak ya 7% dikali penghasilan brutonya. Benar. Gitu. Nah, ini untuk masa pajak ya, belum masa pajak per bulannya, sebelum masa pajak terakhir. Sedangkan untuk masa pajak terakhir pastinya tadi juga sudah dijelaskan tetap menggunakan pasal 17. Berarti perhitungan ini untuk masa September sampai November ya Kak ya? Ya, ini kalau untuk Tuan C ya. Kalau untuk yang lainnya mungkin yang dia mulai kerja dari Januari ya berarti dari Januari sampai November. Untuk masa pajak terakhirnya berarti dia mengikuti masa pajak Desember gitu. Nah, ini untuk masa perhitungan masa pajak terakhir. Ada perbedaannya, Sobat ALS bisa lihat? Nah, pasti ya. Nah, tadi kan kalau di sebelumnya, PMK sebelumnya itu kan zakat itu tidak menjadi pengurang. Sekarang kalau untuk di PMK yang terbaru, zakat itu bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Yang bisa Sobat ALS lihat bahwasanya untuk zakatnya ini bisa menjadi pengurang. Tadi 3.100.000 kan ini dari yang 775.000 dikalikan 4. Ya, benar. Oke,
Nah, nih kita lihat untuk kita lihatin setelah PMK 168 ya, atau yang PMK terbaru. Yang PPh pasal 21 terutang tahun 2024 itu sebesar 3835. Kemudian untuk yang PPh 21 September sampai November yang mulai dia bekerja tadi itu adalah sebesar 3255. Nah, untuk yang masa akhirnya ini kan kita bisa mengetahui nih, kita masih kurang bayar berapa sih atau lebih bayar berapa. Kita tinggal cari selisihnya aja, yaitu sebesar 580.000. Mungkin di sini ada perbedaan dari sebelum PMK berlaku dan setelah PMK berlaku karena komponen zakat tadi ya Kak. Iya, ya. Benar banget. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kedua, yaitu penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yang masih memiliki kewajiban pajak subjektif saat berhenti bekerja pada tahun berjalan. Nah, jadi di sini ada Tuan D, dia mulai bekerja di PTW sejak tahun 2020. Tuan D ini berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan, berarti TK 0. Lalu pada tanggal 1 September 2024, Tuan D berhenti bekerja pada PTW. Selama tahun 2024, Tuan D menerima atau memperoleh gaji 17,5 juta per bulan dan membayar iuran pensiun untuk setiap bulannya melalui PTW sebesar 100.000 per bulan. Nah, perhitungan yang sebelum PMK 168 terbit ini masih sama dengan sebelum-sebelumnya ya Kak ya. Seperti yang sudah Lika jelaskan juga. Untuk setelah PMK 168 ini menggunakan TER. Karena dia tadi tergolong sebagai TER A, berarti tinggal kita perhitungan aja. 17,5 juta masuk ke lapisan berapa persen? Ternyata 8%. Langsung aja kita kalikan. Dan juga untuk pegawai tetap yang resign pada pertengahan tahun ini tidak disetahunkan ya Sobat ALS. Seperti itu. Nah, setelah kita menghitung dari bulan Januari sampai Agustus, kita menghitung pada masa pajak terakhir, yaitu bulan Agustus, karena kan dia resignnya bulan Agustus ya. Untuk sebelum PMK 168 ataupun setelah PMK 168 ini sama persis, karena dihitungnya menggunakan tarif pasal 17 ya Kak Lika ya. Jadi untuk total PPh terutangnya sama, sebesar 6.180.000. Nggak ada perbedaannya. Kalau tadi kan yang contoh awal tadi itu ada perbedaannya, karena memang dia kan ada pembayaran sumbangan ataupun zakat tadi tuh ya. Benar. Nah, lalu kita menghitung pada masa pajak terakhir ini berapa sih yang harus dibayar oleh Tuan D. Untuk sebelum PMK 168 berlaku, tinggal kita kurangi aja dengan nominal yang sudah dibayarkan pada Januari sampai Juli. Gitu. Nah, di sini ada perbedaan sedikit karena memang tarif pasal 17 sebelum PMK 168 dan juga tarif TER setelah PMK 168 ini kan ada perbedaan sedikit. Jadi ada kurang bayar yang berbeda seperti itu. Tapi pada akhirnya tetap yang terhutang itu sama. Seperti itu. Oke, lalu kita melanjutkan contoh 3 nih Sobat ALS. Perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap yang masih memiliki kewajiban pajak subjektif saat berhenti bekerja pada suatu pemberi kerja dan mulai bekerja lagi nih pada pemberi kerja yang lain pada tahun berjalan. Berarti dia berlanjut gitu ya Kak? Berlanjut, tetap dia bekerja tapi beda perusahaan ya Kak perusahaan, ya. Benar. Langsung aja kita baca. Setelah berhenti bekerja pada PTW pada bulan September 2024, Tuan D bekerja pada PT AB dan menerima atau memperoleh gaji sebesar 22.500.000 per bulan. Tuan D juga tetap membayar iuran pensiun melalui pemberi kerja sebesar 100.000 per bulan. Nah, untuk perhitungannya yang tadi kan sudah kita bahas ya Kak Lika ya, bahwa pegawai yang bekerja pada pertengahan tahun ini tidak disetahunkan. Gitu. Jadi untuk perhitungan sebelum PMK 168, cara menghitungnya ya tinggal kita kali dengan masa pajak dia bekerja. Jadi 4 bulan aja, tidak usah disetahunkan. Sedangkan untuk yang PMK 168 masih sama persis menggunakan TER. Ya.
Nah, lalu kita hitung untuk masa pajak terakhir nih, berarti di bulan Desember. Nah, ini ada sedikit perbedaan ya Kak ya. Untuk PMK 168 ini dia mengakomodir apabila si pegawai memberikan bukti potong pada perusahaan sebelumnya. Ini bisa dibantu oleh PT yang kedua, yaitu PT AB, untuk diperhitungkan penghasilan dari Januari sampai sekarang ini. Gitu. Nah, tetapi kita bahas dulu untuk yang perhitungan pertama, apabila Tuan D tidak menyerahkan bukti potong. Gitu. Di sini masih sama persis sobat ALS. Jadi kita hanya menghitung sesuai masa pajak dia bekerja, hanya 4 bulan saja. Lalu kita kurangi dengan PPh pasal 21 yang telah dibayar September sampai November. Seperti itu. Nah, untuk yang setelah PMK 168 berlaku, mungkin di sini PPh 21 Desembernya lebih bayar karena menurut TER yang tadi bahwa penghasilannya kan 22 juta. Nah, itu tergolong lapisan yang tarifnya tinggi sobat ALS. Jadi di sini memang ada kemungkinan untuk lebih bayar ya Kak ya. Tapi tenang saja, meskipun lebih bayar pun nanti juga bisa direstitusi. Benar. Dan apabila PPh 21-nya ini dipotong ke penghasilan pegawai, nanti bisa dikembalikan ya Kak ya oleh perusahaan tempat bekerja. Nah, lalu untuk opsi yang kedua nih, ketika Tuan D menyerahkan bukti potong nih ke perusahaan yang kedua, ke perusahaan AB. Nah, di sini cara perhitungannya masih sama persis. Untuk sebelum PMK 168 dan setelah PMK 168, PPh 21 terutangnya pun juga sama persis nih sobat ALS. Nah, perbedaannya pada jumlah PPh 21 yang harus dibayar pada masa Desember gitu. Nah, karena dia memberikan bukti potong, berarti untuk masa Januari hingga Agustus ini bisa menjadi pengurang. Seperti itu sobat ALS. Oke, sekarang kita masuk ke penghitungan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Nah, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ini tuh dibagi dua ya. Upahnya itu ada secara harian, mingguan, satuan, atau borongan. Nah, yang kedua ini ada dibayarkan secara bulanan. Oke, nah ini ada tarif yang sebelum PMK 168 dan tarif setelah PMK 168. Untuk sobat AS lihat sendiri bahwasannya untuk tarif yang sebelum PMK 168 tuh kayak ribet banget ya Kak ya. Bener, banyak perhitungannya dan banyak klasifikasinya ya Kak ya. Untuk yang di tarif, untuk yang di PMK 168 ini sangat-sangat dimudahkan banget dan sangat simpel banget untuk perhitungannya. Yang tadi juga udah saya jelaskan, kemudian juga Kak Ellen jelaskan juga. Tapi gak apa-apa sih kita review kembali. Oke. Nah, ini untuk penghasilan bruto harian. Apabila kurang dari 450.000 berarti perhitungannya adalah 0% dikalikan dengan penghasilan bruto seharinya. Sedangkan untuk lebih dari 450.000 dan sampai dengan 2,5 juta itu perhitungannya 0,5% dikalikan dengan penghasilan bruto seharinya. Lalu untuk yang lebih dari 2,5 juta menggunakan tarif pasal 17 dikalikan 50% dan dikalikan penghasilan bruto sehari. Lalu nih, apabila ada pegawai tidak tetap tapi dibayarkan secara bulanan, nah itu perhitungannya sangat mudah juga. TER dikalikan dengan penghasilan bruto sebulan. Berarti intinya apabila dibayarkan secara sebulan ya Kak ya, secara per bulan untuk baik dia pegawai tetap, tidak tetap, bukan pegawai, dia dikali langsung dengan TER ya Kak ya. Oh, bener banget. Jadi ini bisa sangat memudahkan dan memberi kejelasan gitu ya bagi pemotong di pemberi kerja. Oke, kita langsung masuk saja ke contohnya ya Kak. Ini untuk pegawai tidak tetap yang penghasilan brutonya itu sampai dengan 2,5 juta sehari. Nah, ini Tuan K ini bekerja di PTP pada bulan Januari 2024. Tuan K ini melakukan pekerjaan perakitan jam tangan selama 20 hari dan menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara harian sebesar 500.000 per hari. Jadi gampang banget nih, langsung aja. Tadi kan 2,5 juta ya.
2,5 juta kan berarti kan tarifnya adalah 0,5%. Nah 0,5% tadi langsung dikalikan dengan penghasilan bruto hari ini tadi sebesar 500.000, yaitu untuk PPh 21 yang terutang per bulannya yaitu sebesar 2.500 per hari. Sangat mudah sekali ya sobat. Tapi mungkin ada sedikit polemik ya Kak Lika ya, bahwa dengar-dengarnya karena perhitungannya secara per hari, maka bukti potongnya juga harus diterbitkan 5 kali sobat 5 kali ALS. juga ya, benar. Untuk hal ini kita masih belum ada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah, nanti kita tunggu aja apabila ada peraturan terbarunya. Dan kita pasti akan selalu update ya. Bener, supaya sobat ALS gak ketinggalan info-info ter-up to date mengenai pajak. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua, masih dengan pegawai tidak tetap, tapi penghasilan brutonya ini lebih dari 2,5 juta sehari. Nah, langsung saja yaitu Tuan Z ini bekerja pada PTA. Tuan Z melakukan pekerjaan pengecekan material selama 5 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan Z menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 15 juta rupiah. Nah, 15 juta rupiah ini tadi kan dia kan selama 5 hari ya Kak ya. Itu dibagi 5. 15 juta dibagi 5 hari. Yaitu terdapat bahwasannya gajinya itu 3 juta per hari. Nah, 3 juta per hari itu kan berarti kan lebih dari 2,5 juta ya Kak ya. Benar. Tadi mengikuti dengan tarif pasal 17 dikalikan 50% dikalikan dengan penghasilan bruto seharinya yaitu sebesar 3 juta. Maka untuk PPh pasal 21 terutang per bulannya yaitu ketemu dengan 75.000 per hari. Mungkin di sini PPh 21 terutang per hari ya Kak Per ya. hari, benar. Oke, sekarang kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang diterima atau diperoleh secara bulanan. Jadi memang statusnya ini tidak tetap, tetapi dia menerima penghasilannya secara bulanan. Nah, tadi sudah dijelaskan juga sama Kak Lika bahwasanya dia menggunakan tarif TER bulanan seperti biasa. Nah, berarti perlu diketahui juga untuk status PTKP pegawai yang bersangkutan. Gitu. Kita baca aja langsung. Tuan N bekerja pada pemetik teh pada perkebunan milik PTM. Nah, Tuan N ini berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Tuan N menerima penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya. Nah, untuk tahun 2024 dari Januari sampai Desember penghasilannya sebagai berikut. Nah, karena dia tergolong sebagai TER A, untuk lapisan pertama dari TER A ini kan 5,4 juta ya Kak ya. Jadi, untuk bulan-bulan tertentu yang penghasilannya di bawah 5,4 juta, maka dia juga tidak terutang PPh pasal 21. Contohnya di sini ada bulan Januari, bulan Maret dan juga bulan November. Dia tidak perlu membayar PPh 21. Nah, kita masuk ke penghitungan PPh pasal 21 yang bukan pegawai ya Sobat ALS. Nah, bukan pegawai itu apa sih? Bukan pegawai itu adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Meliputi apa saja? Ini sebenarnya sama ya dengan yang lama, hanya saja ketambahan beberapa, diperluas itu ya Kak ya. Yang pertama itu ada diperluas dengan pejabat membuat akta tanah, kemudian juga ada pembuat atau pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring, baik influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya dan seniman lainnya. TikToker juga ya Kak ya. Benar, ini semua konten creator ya Kak Iya, ya. benar. Mentang-mentang ini dijelaskan cuma selebgram, mungkin Instagram doang gitu ya. Kalau Terus TikTok TikToker juga ya, loh, itu juga. Kemudian juga ada agen asuransi. Nah, ini untuk tarif PPh pasal 21 bukan pegawai. Ini kondisinya ada 3 kondisi. Yang pertama ada tidak berkesinambungan. Kemudian yang kedua ada berkesinambungan, memiliki NPWP, hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong pasal 21 dan tidak memperoleh penghasilan lainnya. Kemudian yang kondisi ketiga itu ada berkesinambungan, tidak memiliki
NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan pemotong PPh pasal 21. Nah, untuk tarif yang di sebelum PMK 168 ini tuh banyak banget ya Kak ya, ribet gitu ya. Dari ketiga kondisi itu tuh punya perhitungannya sendiri-sendiri. Untuk yang tidak berkesinambungan nih, itu ada tarif pasal 17 dikalikan dengan penghasilan bruto dikalikan dengan 50%. Sedangkan untuk yang berkesinambungan untuk memiliki NPWP, dia itu ada tarif pasal 17 dikalikan dengan penghasilan bruto dikali 50% dikalikan dikurangi PTKP per bulannya. Dan ini dihitungnya kumulatif ya Kak? Oh, ini kumulatif ya. Nih, ini untuk memiliki NPWP. Sedangkan yang berkesinambungan tidak memiliki NPWP, ini juga sama, yaitu tarif pasal 17 dikalikan penghasilan bruto kali 50%. Dan ini juga sama, kumulatif juga. Nah, untuk yang sesudah PMK 168 sangat simpel, jelas dan tepat pastinya ya Kak. Dan semuanya menjadi satu perhitungan aja ya perhitungan. Baik yang tidak berkesinambungan, berkesinambungan memiliki NPWP, berkesinambungan tidak memiliki NPWP, itu cara perhitungannya itu cuma satu, yaitu dengan tarif pasal 17 dikalikan 50% dikali penghasilan bruto. Nah, ini tidak kumulatif. Benar, jadi perbedaan signifikan selanjutnya ada di tidak kumulatif ya Kak Lika ya. Artinya apabila masa pajaknya sudah berganti akan ngulang dari nol lagi ya, dari awal ya Kak. Benar. Berarti dengan adanya kebijakan seperti ini pada nanti perhitungan SPTOP pastinya kurang bayarnya jadi lebih tinggi ya Kak ya. Karena kan yang dihitung oleh pemberi kerja mulai dari nol lagi, tidak kumulatif ya Kak ya. Oke, nah di sini ada penjelasan lebih dalam terkait jenis jasa dan penentuan jumlah bruto. Untuk dokter, penentuan jumlah brutonya ini sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan atau klinik. Berarti di sini meskipun setelah, contohnya ya Kak ya, setelah perjanjian nanti penghasilan bruto yang diterima oleh dokter itu hanya 80%, tetapi yang diperhitungkan itu 100%-nya Sobat ALS. Jadi sisanya ya Pak. Benar, tidak sisanya. Jadi seluruhnya. Benar. Lalu untuk jasa catering, ini jumlah brutonya adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh. Sedangkan selain jasa catering, di sini jumlah brutonya adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh bukan pegawai dari pemotong pajak tidak termasuk. Jadi untuk 3 komponen di bawah ini tidak diperhitungkan, yaitu pembayaran atas pekerjaan tenaga kerja yang dipekerjakan oleh bukan pegawai, tapi harus ada buktinya, yaitu kontrak kerja dan daftar pembayaran. Lalu yang kedua, pembayaran pengadaan atau pembelian atas barang atau material terkait dengan jasa yang diberikan. Ini dibuktikan juga dengan faktur pembelian dan atau pembayaran yang diterima atau diperoleh oleh pihak ketiga dari bukan pegawai atas jasa yang diberikan. Ini dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga serta perjanjian tertulis termasuk bukti pemberian penghasilannya. Jadi tidak bisa serta-merta mengekskludkan 3 komponen ini ya Sobat ALS, harus ada bukti, supporting dokumennya, bukti pendukungnya gitu ya. Benar, karena kalau tidak ada buktinya kan bisa kita membebankan semau kita ya Kak ya. Mungkin ini DJP juga sudah wanti-wanti bisa kita bilang. Oke, nah langsung aja kita masuk ke contoh bukan pegawai. Jadi Tuan U adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PT F. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan U memperoleh fee sebesar 400 juta. Nah, PPh 21 atas penghasilan yang diterima Tuan U adalah sebagai berikut. Nah, ini kalau bisa kita bilang sebelum PMK 168 dan setelah PMK 168 ini nominal PPh 21 terutangnya sama persis. Kenapa? Karena dia dibayarkan pada satu waktu tertentu, yaitu pada bulan April saja. Maka dari itu ya tidak ada perbedaan ya Kak ya. Sama.
Nah, di sini untuk kita lanjut masuk ke contoh bukan pegawai yang dokter. Jadi Tuan R merupakan dokter spesialis anak yang melakukan praktik di rumah sakit ABC dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit. Dan sisanya 80% akan dibayarkan ke Tuan R setiap akhir bulan. Selama tahun 2024, jasa dokter yang dibayarkan adalah sebagai berikut. Nah, tadi sedikit sudah saya singgung bahwa DPP yang diperhitungkan itu bukan 80%-nya saja, Sobat ALS, tetapi 100%, yaitu dari jumlah kotor yang diberikan pasien ke rumah sakit. Nah, berikut adalah contoh perhitungan sebelum PMK 168 berlaku. Di sini DPP-nya dikali 50%, Sobat ALS. Dan dikali dengan tarif pasal 17 tetapi secara kumulatif gitu. Nah, kita langsung berlanjut pada setelah PMK 168 berlaku. Nah, di sini ada perbedaannya pada tarif pasal 17, Sobat ALS, bahwa karena DPP dari bulan Januari sampai Desember ini di bawah 60 juta, maka tarif pasal 17-nya 5%. Dan ini tidak kumulatif. Jadi ketika berubah masanya akan dihitung ulang kembali dari 0. Maka dari itu tarifnya 5% dari bulan Januari sampai Desember. Itu. Jadi kalau kita lihat begini, nanti pada saat pelaporan SPTOP, si dokter ini akan banyak kurang bayarnya ya Kak Lika ya. Karena kan yang diakomodir pemotongan oleh pemberi kerja hanya sebesar 5%, padahal dia sudah ke tarif lapisan berikutnya yaitu 15% dan 25%. Nah, kita masuk ke penghitungan selanjutnya yaitu PPh pasal 21 subjek lainnya. Apa saja untuk subjek pajak lainnya itu? Yang pertama ada peserta kegiatan, kedua ada pegawai menarik uang pada dana pensiun, ketiga ada mantan pegawai yang menerima bonus atau pengisian tidak teratur lainnya, dan yang keempat itu dewan pengawas atau dewan komisaris tidak merangkap pegawai tetap. Nah, ini tarif dari sebelum PMK 168 dan setelah 168 itu berbeda. Untuk yang tarif sebelum PMK 168 ini untuk peserta kegiatan lebih dahulu ya. Sebelum PMK 168 ini menggunakan tarif pasal 17 dikalikan penghasilan bruto. Sedangkan untuk subjek pajak ketiga tersebut yang pegawai menarik uang pada dana pensiun, kemudian mantan pegawai menerima bonus atau pengisian tidak teratur lainnya, kemudian dewan pengawas atau dewan komisaris tidak merangkap pegawai tetap, itu tarif untuk sebelum PMK 168 adalah tarif pasal 17 dikalikan dengan penghasilan bruto. Ini kumulatif ya. Nah, sedangkan untuk yang tarif sesudah PMK 168 itu berbeda juga. Kalau tadi kan satu pertama dia sendirian ya. Nah, ini kebalikannya. Di tiga pertama untuk peserta kegiatan dan sampai mantan pegawai menerima bonus atau pengisian tidak teratur, itu cara penghitungannya adalah tarif pasal 17 dikalikan penghasilan bruto. Tetapi untuk yang di PMK 168 ini adalah tidak kumulatif. Jadi berubah-ubah ya setiap bulannya. Nanti kita bisa bahas di contoh yang lebih Ya. jelasnya. Oke. Nah, untuk yang terakhir ini dewan pengawas atau dewan komisaris tidak merangkap pegawai tetap. Untuk yang di PMK 18 ini cara penghitungannya adalah ter bulanan dikalikan dengan penghasilan bruto. Lagi-lagi kalau untuk yang di PMK 18 ini OP-nya itu tidak kumulatif ya Kak ya. Benar. Lalu untuk merujuk pada lampiran B bagian 5.2 PMK 168 di 2023 ini, dalam hal peserta kegiatan merupakan pegawai tetap dari pemberi penghasilan, maka pengenaan PPh pasal 21 atas penghasilan diterima sebagai peserta kegiatan tersebut digabungkan dengan penghasilan sebagai pegawai tetap dalam masa pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut. Daripada berlama-lama langsung aja kita masuk ke contohnya. Nah, pertama nih, contoh pertama ini adalah untuk PPh pasal 21 untuk peserta kegiatan ya Kak. Kita langsung saja, yaitu dalam rangka memperingati hari jadi perusahaan yang ke-25 pada bulan Maret 2024, PT Kayana menyelenggarakan perlombaan untuk internal perusahaan dan memberikan hadiah
berupa uang tunai sebesar 5 juta. Nah, Sopila ini sebagai karyawan, yaitu PTKP-nya dengan TK0, berhasil memenangkan perlombaan tersebut dan mendapatkan hadiah sebesar 5 juta rupiah. Karena Sopila merupakan pegawai tetap, sesuai ketentuan PMK 168/2023, penghasilan dari kepesertaan kegiatan tersebut digabungkan dengan penghasilannya sebagai pegawai, termasuk gaji, tunjangan, dan lain-lain, dan dihitung menggunakan mekanisme perhitungan pegawai tetap. Langsung saja untuk perhitungannya. Nah, nih untuk sebelum PMK 168 itu dia tuh langsung dari penghasilan brutonya dikalikan dengan tarif PPh 5% ya Kak ya. Senilai yaitu PPh 21 tertanya adalah 250. Jadi yang dihitung hanyalah bonusnya aja, hanya peserta kegiatannya aja ya Kak ya. Even meskipun dia tergolong pegawai tetap pada perusahaan bersangkutan ya Kak ya. Iya, dia tetap yang dihitungkan adalah sebagai peserta kegiatannya dan dia memenangkan perlombaan tadi itu. Nah, untuk yang di PMK 168 ini itu berbeda. Yang dimasukkan adalah penghasilan brutonya tadi ditambahkan dengan hasil kemenangan lombanya tersebut. Tadi kan menang 5 juta ya lombanya. Kemudian untuk penghasilan brutonya itu dia sebesar 8,5 juta. Nah, jadi totalnya itu adalah 13,5 juta. Nah, kita lihat lagi nih. Dia tadi kan status PTKP-nya kan adalah TK0 ya, berarti masuk ke TRA. TRA untuk penghasilan bruto 13,5 juta ini adalah tarifnya sebesar 5%. Jadi 13,5 juta ini dikalikan 5%, dapat terhitung bahwasanya PPh pasal 21 tertanya adalah sebesar Rp675.000. Oke, kita masuk ke contoh kedua, yaitu PPh 21 untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun. Jadi Tuan X bekerja sebagai pegawai tetap pada PTY dan diikutsertakan dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Pada April 2024, Tuan X ini memerlukan dana untuk persiapan masa pensiun dan dia menarik uang manfaat pensiunnya sebesar 30 juta. Lalu pada bulan Juni, Tuan X kembali menarik dana, yaitu 35 juta. Jadi posisinya Tuan X ini masih aktif sebagai pegawai Sobat ALS, tetapi dia menarik dana pensiun lebih dahulu. Nah, untuk perhitungan sebelum PMK 168, dia dihitung berdasarkan tarif pasal 17 dan juga kumulatif nih Sobat ALS. Jadi untuk penghasilan sampai dengan 60 juta dikalikan dengan 5%, lalu sisanya dikali dengan 15%. Tetapi setelah PMK 168 terbit, ini berganti gitu ya. Seperti tadi juga sudah dijelaskan Kak Lika bahwasanya dia tidak kumulatif. Maka dari itu karena penarikan pada bulan April ini di bawah 60 juta, tarifnya 5%. Lalu pada bulan Juni di bawah 60 juta juga. Nah, karena tidak kumulatif berarti dihitung dari reset balik dia di nol gitu ya Kak ya. Jadi pada bulan Juni juga 5% karena di bawah 60 juta. Oke, kita langsung lanjut lagi ke contoh 3. Perhitungan pegawai yang menerima bonus atau penghasilan tidak teratur lainnya. Jadi Yuni Asih ini bekerja pada PT Karunia Fajar. Pada tanggal 1 Januari 2024 telah berhenti bekerja karena pensiun. Pada bulan Maret dan Juli 2024, Yuni menerima jasa produksi karena jasa produksi sebesar 30 juta dan 40 juta. Nah, jadi dia ini sudah berstatus sebagai pensiunan tetapi masih mendapat penghasilan tidak teratur dari PT Karunia Fajar. Maka dari itu perhitungan sebelum PMK 168 ini sama juga seperti yang sebelumnya, yaitu menggunakan tarif pasal 17 yang kumulatif. Sedangkan setelah PMK 168 berlaku, dia dihitung tidak kumulatif per masa pajak. Karena bulan Maret dan bulan Juli penghasilan tidak teraturnya di bawah 60 juta, maka tarif PPh-nya masing-masing juga 5%. Oke, selanjutnya yaitu mengenai untuk anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur. Contoh ya, nih
Tuan S adalah seorang komisaris di PTT. Selama tahun 2024, Tuan S hanya memperoleh penghasilan dari PTT di bulan Desember 2024. Tuan S ini berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan, jadi termasuk TK0 ya. Nah, pada bulan Desember 2024 ini, Tuan S menerima atau memperoleh honorarium sebesar 80 juta rupiah. Nah, untuk di sebelum PMK 168, dia kan masuk ke kumulatif ya Kak ya. Jadi kalau lebih dari 60 juta, dia menggunakan tarif yang selanjutnya. Ada 2 tarif dan berbeda. Nah, kalau untuk yang setelah PMK 168, ini langsung nih dikategorikan masuk penghasilannya berapa, langsung masuk ke tarif berapa. Jadi langsung pakai satu tarif aja. Langsung begitu. pakai TER ya Kak ya? Iya, langsung pakai TER. Tergantung status PTKP-nya. Karena tadi TK0 berarti dia kan TER A. TER A kemudian masuk aja tuh langsung masuk ke penghasilan brutonya berapa, langsung masuk ke tarifnya berapa persen, seperti itu. Oke, nah lalu dengan munculnya PMK 168 ini ada beberapa isu-isu yang belum terjawab gitu ya Kak ya. Ini bisa kita petakan. Untuk yang pertama nih, ada potensi PPh 21 yang lebih besar atas penerimaan bonus, THR atau insentif yang merupakan penghasilan tidak teratur dari subjek pajak. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri pada bulan-bulan tertentu kan pegawai bisa saja menerima bonus ataupun insentif tidak teratur gitu ya Kak ya. Nah, berarti tarif level TER itu bisa jumping ataupun bisa naik turun, bisa fluktuatif. Beda halnya dengan sebelum PMK 168, PPh 21 yang dipotong tiap bulan itu kan cenderung sama untuk tiap bulannya. Tetapi dengan adanya PMK 168 ini bisa berfluktuatif untuk PPh 21 terutang. Lalu juga ada isu terkait perpindahan level tarif untuk metode gross up atau ditunjang perusahaan. Jadi bagi pegawai yang PPh 21-nya ditunjang perusahaan, berarti kan PPh 21 tersebut menjadi komponen penghasilan. Artinya penghasilannya bertambah sebesar PPh 21 yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, apabila penghasilan brutonya naik, ada kemungkinan juga dia akan jumping tarif ya Kak ya, yaitu ke level tarif yang selanjutnya. Berarti kan PPh 21-nya bergerak lagi ya Kak ya, bergeser lagi. Itu. Lalu juga ada isu terkait pembulatan penghasilan bruto atau DPP. Dan juga pemberlakuan TER untuk perusahaan dengan periode pembukuan selain Januari sampai Desember. Jadi misal nih, ada perusahaan yang tahun bukunya itu bulan April sampai bulan Maret. Maka dari itu apakah yang dianggap masa pajak terakhir adalah bulan Maret? Ini masih belum ada penjelasannya dari lanjut, ya. Benar. Jadi mungkin kita nanti juga akan tunggu. Lalu akan ada potensi lebih bayar atau lebih potong pada penghitungan PPh 21 masa pajak terakhir. Karena kalau kita lihat contohnya tadi kan dengan adanya TER ini bisa kurang bayar kita menjadi lebih banyak ataupun bisa jadi lebih bayar ya Kak ya. Tidak ada yang semua bisa lebih bayar ataupun kurang bayar gitu. Lalu karena hampir seluruh perhitungan PPh 21 ini berubah kecuali peserta kegiatan mungkin ya Kak ya, maka skema payroll perusahaan juga akan berubah. Nah, ini kan harus segera dirancangkan oleh perusahaan ya Kak ya. Lalu ada potensi SPT tahunan PPHOP kurang bayar bagi bukan pegawai. Karena tadi bukan pegawai, dia tidak kumulatif. Berarti kan PPh 21 yang dipotong oleh perusahaan nominalnya kecil, tidak sesuai kondisi realnya. Lalu perhitungan TER juga harus akurat dilakukan oleh pemberi kerja. Karena sekarang kan juga informasi sudah tersebar di mana-mana ya Kak ya. Pastinya karyawan juga sudah dapat informasi terkait tarif TER yang baru. Benar, tarif TER-nya dia ini tergolong TER apa dan lapisan berapa. Jangan sampai perusahaan salah memotong. Seperti itu. Oke, kita masuk yaitu selanjutnya adalah double pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Jadi antara pemberi kerja dan karyawan itu harus saling konfirmasi dan koordinasi ya. Jadi biar nggak double gitu loh. Nanti bisa nanti kepotong dari pemberi kerja, terus kita juga
sendiri membebankan lagi. Itu kan jadi kan double ya. Benar. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan mekanisme pemotongan PPh21 perusahaan dengan menggunakan metode net ditanggung perusahaan menjadi tidak berlaku lagi. Karena sekarang ini udah ini ya Kak ya, beralih ke ditunjang oleh perusahaan ya, begitu. Nah, ini kemudian ada penerapan metode mix, gross up atau sebaliknya ya. Selanjutnya, bukti potong untuk pegawai tidak tetap upah harian ini akan banyak dalam 1 bulan. Nah, ini nih kayaknya yang ini tadi ya Kak ya. tadi. Karena dibayar harian, bukti potongnya juga banyak. secara harian. Oh. Apabila satu orang dalam 1 bulan mendapatkan 10 bukti potong, ini hanya satu pegawai. Gimana kalau perusahaan yang pegawainya banyak? Ya. Kemudian ini pemberian bukti potong 171A1 dari pemberi kerja sebelumnya. Selanjutnya ada perubahan aplikasi pelaporan SPT masa PPh21 atau 26, patch update baru ini atau unifikasi ya Kak ya. Mungkin nanti selanjutnya kita akan membahas lebih detailnya ya. Karena sudah dengar-dengar ini akan ada web base ya Kak ya. Nah, ini juga ada nih confidential data SPT unifikasi ya berbasis web base. Mungkin nantinya juga akan dari DJP akan memflorkan ya kepada kita semua. Soalnya kan kita kan juga butuh untuk lapor PPh21 ya. Apalagi ini sudah mulai terbit dan mulai berlakunya Januari 2024 ya Kak ya. Kemudian yang terakhir ini ada lawan transaksi tidak memberikan NPWP dan NIK. Nah, ini bermasalah pelaporan SPT masa jika menggunakan unifikasi. Jadi ya sebaik mungkin harus memiliki NIK dan juga NPWP. Kalau NIK pastilah ya semua orang punya. Mungkin yang NPWP-nya itu. Mungkin ada juga beberapa orang yang dia takut memberikan NIK karena dipikirnya NIK sama dengan NPWP ya Kak. Padahal sekarang belum berlaku ya. Belum. Berlakunya nanti masih pertengahan tahun. 1 Juli 2024. Itu jadi dengan terbitnya PMK 168 tahun 2023 dan PP 58 2023 ini juga ada banyak isu-isu yang masih belum di-solve atau belum ada turunannya ya Kak ya. Kita tunggu saja pembahasan lebih lanjut dari DJP. Mungkin pembahasan ALS Talks pada hari ini cukup sampai di sini ya Kak Lika ya. Nah, nanti apabila ada pembahasan lebih terkini terkait PPh21, pasti kita akan bahas lagi ya Kak ya. Dan pastinya kita akan selalu bahas info-info pajak yang terbaru, ter-up to date. Biar gak ketinggalan nih ya. Bener. Kalau gitu Sobat LS juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya dan juga subscribe ya Sobat LS. Saya Ellen dan saya Lika. See you.